Dari perhitungan energi potensial listrik itu kita bisa simpulkan bahwa besar usaha sama dengan muatan uji dikali beda potensial itu sama aja dengan minus integral dari FDR. Nah, kalau kita turunkan Q uji delta V sama dengan minus Q uji dikali medan listrik CDR. Kita coretkan aja muatan ujinya karena dia bersifat konstan. Artinya bahwa beda potensial itu dinyatakan sebagai minus integral si E dr. Oke, ingat konsepnya tetap ya, bahwa minus 1R2 EDR. Ya, tetap ini V2 untuk potensial tinggi, terus V1 untuk potensial rendah. Nah, dari persamaan ini kita gunakan untuk pola berlomba bermuatan. Bagaimana cara kita mencari tahu besar potensial di dalam bola dan di luar bola. Sekarang untuk yang di dalam bola dulu. Misalkan saja di sini dikasih titik pusat 0. Oh ya. Lalu kita pasangkan suatu bayangan bola A, di mana bayangan bola A ini berada di dalam bola, yang artinya jari-jari si A ini, jari-jari si bola A itu lebih kecil daripada jari-jari si bola B. Nah, beda potensialnya adalah dirumuskan V0 VA, ya. Itu minus EDR. Sekarang medan listrik di dalam bola ada nggak? Nah, kita sudah belajar kan bahwa medan listrik di dalam bola berongga bermuatan, anggap muatannya itu terdistribusi rata, di dalamnya itu adalah 0 medan listriknya, sehingga V0 min VA sama dengan 0, maka V0 sama dengan VA. Nah, tapi ini masih belum lengkap. Bagaimana kalau misalkan perbandingan antara 0 dan B, ya? V0 min VB sama dengan minus EDR. Sama, EDR ini juga 0 karena dia masih di dalam bola. Ya, V0 sama VB. Nah, bagaimana kita merumuskan VB? Kita tahu bahwa VB ini dia memiliki muatan Q semua kan. Gimana Q ini? R ini kita hitung dari sini. R ke 0 ini. Maka VB adalah rumusnya K Q per R. Ya, R itu adalah jari-jari bola si R besar itu sendiri. Artinya bahwa dalam potensial dalam bola ini, dalam bola berangkat adalah sama dengan si tegangan maksimal, potensial maksimumnya, yaitu VB sama dengan KQ per R. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan untuk di luar ya? Kalau untuk di luar prinsipnya sama. Misalkan ini B, terus ini ada suatu titik yang jauh banget, misalkan berarti VB dikurangi VA, tentu kan sama dengan, bukan VA, tapi pada titik infinity, kan? Minus infinity sampai R dari EDR. Dia memiliki muatan minus K Q per R. Ini adalah R. Misalkan pada suatu titik sembarang aja, bukan B tapi sedikit, titik B ini adalah di sedikit lebih luar gitu. Karena kalau sedikit lebih luar maka tetap ada apa medan listriknya. Misalkan titik C deh. Titik C ini berarti di sedikit lebih luar dari muatan bola sampai muatan positif, sampai tak hingga gitu. Ini tinggal dijabarkan aja. Jadi K Q 1 per R dari, maaf ini jadi minus ya, minus 1 per R dari R ke infinity.
Sehingga ini kita keluarkan minusnya ya, minus dikali minus plus jadi KQ 1 per R dikurangi 1 per infinity. Nah, 1 per infinity atau 1 per tak hingga adalah 0. Sehingga bahwa beda potensial dari tegangan dari luar bola itu dinyatakan sebagai KQ per R biasa. Oke, jadi intinya pada bola berongga bermuatan potensial listriknya dinyatakan sebagai KQ per R besar atau jari-jari bolanya untuk R lebih kecil daripada R atau jari-jari bolanya, lalu KQ per R kecil ketika R lebih besar daripada R besar. Artinya apa? Bahwa selama di dalam bola maka dia mengalami potensial maksimum. Tapi ketika dia sudah di luar dalam bola, itu akan berkurang seiring dengan semakin jauhnya jarak ujinya. Nah, kalau pada kedua keping sejajar ini justru lebih gampang. Kita tahu di sini pasti dia memiliki medan listrik E, anggap aja dia jaraknya adalah D, maka tegangannya adalah E dikali D. Karena kita tahu di sini E dikali DR kan, E dikali DR itu sama aja dengan E dikali jarak si celah ini. Lalu kalau kita mau nanyakan energinya, energi untuk memindahkan, misalkan ada muatan di sini, muatan di salah satu keping, terus dipindahkan sejauh D, maka Q dikali E dikali D. Nah, lalu sebenarnya dari kita mempelajari listrik statis dari gaya listrik sampai potensial listrik, apakah ada hasil nyatanya? Apakah ada teknologi yang menggunakan listrik statis ini? Nah, itu kita akan mempelajari tentang kapasitor.